Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya merekomendasikan dua buah buku ya, kelanjutan dari video-video yang sebelumnya, yaitu masih mengenai kisah para nabi dan rasul, dan kali ini masih mengkhususkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Jika di video sebelumnya, yaitu saya merekomendasikan kitab Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, di mana di buku tersebut mengutip pendapat dari ulama mazhab Syiah Imamiyah dan dari mazhab Sufi mengenai Nabi Adam alaihissalam. Di video yang pertama kali mengenai kisah para nabi dan rasul, yaitu di buku karya Ibnu Katsir dan Atlas Para Nabi, juga buku rahasia nama para nabi dan rasul. Oke guys, seperti di buku sebelumnya, yaitu Atlas Para Nabi, disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, empat yakni dari para rasul adalah orang Suryani, yaitu Adam, Syed, Nuh, dan Henok. Lalu di buku rahasia nama-nama para nabi dan rasul disebutkan bahwa Adam berasal dari bahasa Suryani. Lalu di kitab Tafsir Al-Azhar dikatakan bahwa ada Adam-Adam yang lain sebelum Nabi Adam. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan dua buku ya sekaligus, karya Bapak Agus Mustafa. Kalian bisa tonton channel beliau, kalau nggak salah ingat nama channelnya itu Agus Mustafa. Coba kalian cari di YouTube ya guys. Tapi sebelum saya memberikan detail dari kedua buku ini, saya akan membacakan ya wahyu pertama. Ini menurut jumhur ulama, wahyu pertama itu kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mohon maaf kalau saya salah, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Quran yang turun pertama kali itu Al-Fatihah gitu. Tapi saya ya terserah mau meyakini yang mana, kalian tanyakan pada ahlinya. Tapi saya ingin membacakan surat Al-Alaq, yaitu surat ke-36 ayat 1 sampai 5, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini salah satu landasan saya untuk membuat video YouTube ini, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad khususnya dan kepada umat manusia seluruhnya, yaitu bacalah. Bacalah guys. Meskipun tentu saja penafsirannya akan berbeda-beda. Kalian kalian buka kitab tafsir yang kalian miliki mengenai tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Landasan kedua saya yaitu Quran surat Az-Zumar, yaitu surah ke-39 ayat ke-9. Langsung saya potong ya yang terakhir ya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berakal di sini adalah ulul albab. Oleh karena itu saya memanggil kalian semua dengan sebutan ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Dan saya yakin kalian semua itu
adalah manusia-manusia yang mempergunakan akal sehatnya. Landasan saya yang ketiga itu adalah hadis Nabi 3, 4, 5, 6. Jadi ada di sini 1, 2, 3, 4, ada 4 hadis Nabi yang akan saya sebutkan. Sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan 4 saja ya. Yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap hari yang kulalui tanpa tambahan ilmu, tak ada berkah bagiku di pagi hari itu. Jadi Nabi Muhammad bersabda, setiap hari yang kulalui tanpa tambahan ilmu, tak ada berkah bagiku di pagi hari itu. Buku yang saya rekomendasikan kepada kalian adalah ilmu, guys. Dan saya ingin kalian itu mengamalkan hadis ini. Jadi setiap hari itu selalu ada tambahan ilmu, guys. Tentu saja ada yang bekerja boleh mbok ya pada saat libur bacalah satu buku berapa lembar gitu. Jadi sebulan satu buku bisa habis. Ini kan tipis, guys, mungkin bisa langsung habis. Hadis yang nomor 2 yaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa membelanjakan 1 dirham demi menuntut ilmu, maka seolah-olah ia membelanjakan emas merah sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kalian semua untuk membeli buku, guys. Karena buku bacaan itu adalah ilmu. Dan kata Nabi, siapa yang membelanjakan 1 dirham demi menuntut ilmu, maka seolah-olah ia membelanjakan emas merah sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Jalan Allah itu apa, guys? Ya jihad itu kan, guys. Jihad fisabilillah. Untuk penafsiran atau penjelasan kedua hadis yang saya sebutkan tadi, kalian harus menanyakan kepada ahlinya loh, guys. Harus tanya kepada ahlinya. Landasan hadis ketiga yang saya pakai adalah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Dengar ya. Satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Dalam lu, guys, hadis ini, guys. Hadis yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik dari keutamaan banyak ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat waro. Jadi ada keutamaan menuntut ilmu, guys. Sebenarnya banyak keutamaan menuntut ilmu itu yang disebutkan oleh Rasulullah, cuman saya pilih yang ini saja. Selebihnya kalian cari sendiri, oke? Itu tadi ayat Quran dan hadis yang saya pakai sebagai landasan membuat video ini, guys. Merekomendasikan kalian untuk membaca buku untuk menuntut ilmu. Ya. Lalu ya apa lagi ya? Itu Undang-Undang Dasar 45, guys, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya berharap kalian semua yang membaca buku yang saya rekomendasikan menjadi lebih cerdas lagi, guys. Karena pada dasarnya kalian itu orang-orang yang cerdas. Kalian adalah para ulul albab. Itu. Oke. Kali ini langsung ya di buku karya Pak Agus Mustafa ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita tentang beliau, guys. Saya ada pengalaman menarik dengan buku-buku Pak Agus Mustafa. Waduh, panas, guys. Hawanya panas Surabaya, guys. Hot. Meskipun sudah pakai AC, guys. Jadi saya pernah cerita bahwa saya memiliki seorang sepupu yang hobinya baca sama saya. Tapi bacaannya banyakan saya, guys. Agak sombong. Jadi kami tuh suka baca buku-buku debat Islam Kristen. Tapi suatu ketika
sepupu saya itu baca salah satu buku Pak Agus Mustafa, guys. Kalau saya nggak salah ingat, buku yang dibaca itu judulnya Akhirat Tidak Kekal. Dalam hati saya itu menyesatkan sepupu saya, guys. Lah masa akhirat nggak kekal tuh, guys? Ora sableng piye yang nulis itu, guys. Sampai saya itu dalam hati itu memaki Pak Agus. Ini yang nulis gila ini. Masa akhirat tidak kekal, guys? Sebelum saya baca bukunya itu sudah ya nyesat-nyesatkan Pak Agus, guys. Lalu saya pergi mencari buku debat Islam Kristen ke toko buku Gramedia Manyar Surabaya. Di situ ada rak yang di bawah itu tulisannya buku bestseller. Nah, di situ ada dua pemuda. Satunya itu mengatakan kepada temannya, ini loh buku bagus. Sambil menunjuk buku karya Pak Agus yang judulnya Energi Pusaran Ka'bah. Batin saya, buku yang mengisahkan tentang Ka'bah itu ya segitu-gitu aja, tidak ada yang menarik gitu. Padahal saya belum baca bukunya. Nah, suatu ketika saya pergi dengan mamanya anak-anak saya. Pada saat itu masih jadi pacar, guys. Dia seorang wanita Tionghoa. Jadi saya Madura, istri saya itu Tionghoa. Ketika itu masih pacaran. Kalau saya nggak salah inget, kami itu pergi ke toko buku Gramedia Basuki Rahmat. Tetap yang saya cari itu buku debat Islam Kristen. Padahal mamanya anak-anak dulu itu agamanya Kristen Protestan. Suatu ketika saya ke rak buku agama Islam, ada buku Pak Agus. Judulnya juga nyeleneh, guys. Kalau saya nggak salah inget itu Tahajud Siang Hari, Duhur Malam Hari. Masih sampul plastik ya, nggak boleh dibuka. Sambil maki-maki pelan saya itu. Terus mamanya anak-anaknya waktu itu masih pacar ya. Kenapa sih gitu? Ini loh ada penulis gila. Masa nulis buku judulnya Tahajud Siang Hari, Duhur Malam Hari. Terus saya katakan lagi, sepupu saya itu punya bukunya ini. Masa akhirat dikatakan tidak kekal? Terus istri saya bilang, daripada kami itu suuzon, ya dalam sekarang itu suuzon lah, dulu bilangnya apa, pokoknya buruk sangka. Daripada kami itu buruk sangka, mending beli deh. Dia yang beliin, guys, karena saya tidak punya uang dulu. Saya beli buku Pak Agus yang berjudul Tahajud Siang Hari, Duhur Malam Hari. Maaf ya Pak Agus kalau saya salah sebut judulnya. Saya baca di rumah, saya nangis, guys. Wallah saya nangis. Karena isinya itu keren banget. Dari buku tersebut saya mengkoleksi buku-buku karya Pak Agus Mustafa ini, guys. Hampir lengkap, mungkin kurang 2 atau 3 buku saja. Seingat saya kurang 1 buku sih. Nah, setelah membaca buku karya Pak Agus Mustafa ini, saya mulai berani membaca buku-buku Islam yang dalam tanda kutip nyeleneh-nyeleneh, seperti mengenai Syekh Siti Jenar. Saya sudah mulai membaca buku yang ya banyak lah, sejarah, sosiologi agama, pokoknya semua. Dan saya lepas dari buku-buku debat Islam Kristen. Itu perjumpaan pertama saya dengan buku-buku karya Pak Agus Mustafa. Bisa dikatakan Pak Agus Mustafa ini adalah seseorang yang menjadi jembatan pemikiran saya untuk melangkah lebih jauh lagi, guys. Coba dulu saya tidak kenal buku beliau, mungkin sampai sekarang saya masih menekuni debat Islam Kristen, guys. Nah, itu pengalaman menarik saya, guys. Sampai saya itu ya berulang kali lah foto sama beliau. Saya sama dulu punya komunitas, guys, namanya Komunitas Jernih. Kita sampai dan kawan-kawan itu sowan ke Padma Press, ke kantornya, guys. Tapi fotonya aduh mana, guys, saya tidak bisa ngeditnya. Pokoknya beliau orang yang paling berjasa lah dalam menambah wawasan saya, meskipun ya enggak sedalam para ulama lah, guys. Untuk orang awam saya itu alhamdulillah bisa memiliki buku itu hampir 1000, sekitar 970 sekian lah. Dan 90% itu buku agama. Buku agamanya 90% atau 90% itu buku agama Islam. Selebihnya itu ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Oke? Langsung ya, guys.
Buku yang saya rekomendasikan itu satu paket ya. Kalau saya itu kalian harus beli itu langsung ini, dua ini. Yaitu Ternyata Adam Dilahirkan, yang mana ya? Nah, ini Ternyata Adam Dilahirkan. Yang kedua, Adam Tidak Diusir dari Surga, yang ini guys. Penulisnya adalah Agus Mustafa, diterbitkan oleh Padma Press Kota Surabaya. Di kedua buku ini tuh tidak ada apa ya? Oh, ada tahunnya. Yang ada tahunnya itu Adam Tidak Diusir dari Surga itu tahun 2007 bulan Agustus. Yang Adam Dilahirkan ini nggak ada tahunnya. Mohon maaf ya Pak Agus kalau saya salah, tapi yang di ini kayaknya nggak ada, sudah saya cek. Tapi ada nomor ISBN-nya guys. Untuk nomor ISBN buku Ternyata Adam Dilahirkan yaitu 978 979 10700605. Sedangkan nomor ISBN ini yaitu Adam Tidak Diusir dari Surga 978 979 1070 089. Jumlah halaman buku Ternyata Adam Dilahirkan 255 halaman. Sedangkan untuk buku Adam Tidak Diusir dari Surga itu jumlah halamannya 256. Seperti biasa saya bacakan tulisan di cover belakang buku. Kali ini buku yang ini dulu, Ternyata Adam Dilahirkan. Tertulis demikian. Nah, Pak Agus mengutip ayat Al-Quran ya, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dalam kurung berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam kurung yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam kurung rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam kurung berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Tulisannya masih berlanjut ya. Sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran telah menginformasikan bahwa manusia mengalami proses penciptaan bertahap. Mulai dari tanah sampai menjadi bayi yang dilahirkan. Kini Agus Mustafa menyajikannya dalam buku yang spektakuler ini. Sekarang saya bacakan apa yang tertulis di cover belakang buku yang berjudul Adam Tak Diusir dari Surga. Tulisannya seperti ini guys. Oh, begitu banyak misteri seputar asal-usul drama kehidupan manusia. Percakapan Allah dengan para malaikat, dengan iblis, dengan Adam dan Hawa, dan berbagai peristiwa di sekitarnya sungguh menjadi bahan diskusi mendalam yang tiada habisnya. Di sanalah Allah memberikan pelajaran dasar tentang simbol-simbol kehidupan dengan segala hikmahnya. Malaikat sang pengabdi, iblis sang penentang, dan Adam sang pembantah yang selalu gelisah antara pengabdian dan pemberontakan, yang terus-menerus bergerak antara nikmatnya surga kehidupan dan derita neraka yang bernyala-nyala. Semoga Allah berkenan membimbing kita semua, anak keturunan Adam, untuk kembali ke taman surga, habitat kita yang sesungguhnya. Bismillah. Nah, itu tadi yang tertulis di cover belakang kedua buku ini guys. Ya kan? Kalian dapatkan buku ini guys. Langsung ke Padma Press bisa. Ya, langsung ke penerbitnya. Kalau nggak ada, cari di toko buku. Kalau nggak ada, ya cari di online shop. Tapi coba kalian hubungi langsung ke penerbitnya guys. Insya Allah masih ada. Oke, sekarang saya akan kutipkan beberapa isi ya. Yang pertama yaitu isi dari Ternyata Adam Dilahirkan, supaya kalian itu belinya tidak seperti kucing dalam karung. Tahu dulu sedikit isi, selebihnya kalian baca sendiri bukunya. Isi yang pertama yang saya kutipkan sebagai bocoran ya, Pak Agus menuliskan demikian.
apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, Pak Agus mengutip surah Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 142. Beliau melanjutkan, beragama adalah perjuangan yang tiada henti. Nah, ini keren guys. Beragama adalah perjuangan yang tiada henti. Kita itu kadang apa ya, GR duluan guys. Boleh sih saja nih. Sini Quran mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, salah satu jihad itu ya menuntut ilmu loh guys. Baca itu juga jihad. Jihad dengan tulisan itu juga jihad juga guys. Jadi kalian kalau membaca buku, berarti kalian tuh sudah termasuk salah satu kategori berjihad di jalan Allah guys. Kutipan yang kedua, Allah mendorong setiap muslim untuk melakukan perjalanan di muka bumi untuk menelusuri jejak-jejak sejarah. Kita harus banyak mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu kita harus banyak mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Nah, untuk apa ini penjelasannya ada di dalam buku ini guys. Kalian baca sendiri. Oleh karena itu, sebelum saya merekomendasikan buku ini, saya sudah merekomendasikan kepada kalian buku Sejarah Para Nabi dan Rasul, berikut buku Atlas Para Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang saya tulis di deskripsi channel saya, bahwa membaca buku itu ibaratnya kita itu melakukan perjalanan apa ya? Buku itu ibarat mesin waktu menurut saya loh guys. Karena kita bisa mengetahui sejarah masa lalu. Salah satunya itu. Sekarang kutipan yang nomor 3 dari buku yang ini guys. Kelihatan nggak Adam dilahirkan ini? Islam adalah agama yang mencerahkan kehidupan manusia. Nah, denger ya, Pak Agus ini keren ini. Islam adalah agama yang mencerahkan kehidupan manusia. Kitab sucinya, Al-Quran, adalah sebuah mukjizat yang menjadi petunjuk sepanjang masa. Untuk mengetahui ulasan lebih lanjutnya, tentu kalian harus baca sendiri buku ini guys. Dari tulisan Pak Agus ini, saya jadi teringat perkataan Gus Bahak di salah satu channel YouTube ya, saya lupa itu, bahwa Gus Bahak itu mengatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat yang bisa dilihat sepanjang masa guys. Beliau juga mengatakan tongkatnya Nabi Musa itu bisa dilihat pada zamannya saja. Mukjizatnya Nabi Isa itu bisa dilihat pada zamannya saja guys. Sedangkan Al-Quran sampai sekarang itu bisa kita lihat. Mukjizat Al-Quran itu mukjizat, dan bisa kita lihat, bisa kita rasakan sampai detik ini guys. Dan itu berlaku sepanjang masa. Pak Agus memang keren. Kutipan nomor 4, Al-Quran dan agama Islam justru mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmuwan. Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Nah, sejalan kan dengan hadis yang saya sebutkan di awal, dan sejalan dengan ayat Quran yang saya kutip. Bacalah, ya kan? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dan hadis yang saya sebutkan itu kan semuanya tentang keutamaan ilmu. Oke, sekarang yang kutipan nomor 5. Nah, kutipan nomor 5 ini saya tulis begini. Pada halaman 221 di buku ini tertulis sebuah judul ulasan, yaitu Adam dilahirkan. Pada halaman 222 tertulis sebuah judul manusia pertama bukan Adam. Nah, judul ini sejalan dengan
Tafsir Al-Azhar juz 1 juz 2 yang sudah saya bikinkan videonya, video sebelum ini, coba kalian tonton. Pada halaman 233 di buku ini tertulis judul ternyata Adam dilahirkan. Nah, gimana isi bukunya? Kalian beli guys, kalian baca sendiri di dalam buku ini. Jadi poinnya itu Adam dilahirkan ya kan. Manusia pertama bukan Adam, ternyata Adam dilahirkan. Nah, ulasannya bagaimana? Kalian beli buku ini guys, lalu kalian baca sendiri. Itu tadi secuil isi ya dari buku ternyata Adam dilahirkan. Sekarang saya akan intipkan kepada kalian secuil isi dari buku yang berjudul Adam tidak diusir dari surga. Kutipan pertama, bagaimanakah proses penciptaan Hawa? Benarkah ia diciptakan dari diri Adam, dari tulang rusuknya, dan tercipta langsung dewasa? Nah, Pak Agus bertanya nih di dalam buku ini. Nah, penjelasannya bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini guys. Ada penjelasannya. Kutipan nomor 2 guys. Allah menciptakan pasangan-pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri. Dari jenis kita sendiri. Salah satu tujuannya adalah agar hidup kita menjadi tentram dan penuh kedamaian. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyebut keluarga adalah surga dunia, baiti jannati. Lalu gimana penjelasan lebih lanjutnya? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini guys. Kalian hubungi Fatma Press ya kan, pesan bukunya guys, supaya kalian tidak penasaran, supaya kalau tidur nggak ngimpi-ngimpi. Nanti ngimpi kalian, gimana ya itu Hawa ciptakan gimana ya, Adam gimana penciptaannya, mimpi kalian. Kalau sudah dapatkan buku ini, insya Allah sudah nggak ngimpi guys, mimpinya beda. Guyon guys. Sekarang kutipan nomor 3, Pak Agus menuliskan, sebagai khalifah, seorang rasul harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, maksudnya bagaimana ini? Kok setiap rasul harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Tentu jawabannya kalian harus baca sendiri di dalam buku ini guys. Baca, Iqra guys. Kutipan nomor 4, Adam terbukti sebagai spesies yang berkecerdasan tinggi, melebihi malaikat. Penjelasannya bagaimana? Lagi-lagi kalian harus baca sendiri guys. Baca sendiri di dalam buku ini guys. Beli guys. Kutipan terakhir nomor 5, apakah bedanya jannah Nabi Adam dengan jannah akhirat? Mari kita cermati beberapa hal berikut ini. Nah, beberapa hal berikut ini tuh gimana? Apa? Bagaimana? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini guys. Oke? Kalian dapatkan buku ini guys, langsung kontak ke Fatma Press. Nggak tahu alamatnya, kalian googling ya kan, untuk mengetahui kajian-kajian Pak Agus Mustafa. Kalian bisa nonton beliau di channel YouTube-nya. Kalau saya nggak salah ingat itu judulnya Agus Mustafa guys. Coba saya cek ya. Coba saya cek. Tunggu guys, sabar. Kalau saya nonton guys, nonton dulu nggak berani komen, sekarang komen. YouTube sabar guys ya, masih muter guys internetnya guys. Pokoknya buku ini tuh bagus dan Pak Agus tuh menulis banyak buku guys. Saya punya banyak itu guys.
ada judulnya Bersatu dengan Allah, ada Pusaran Energi Ka'bah, ada Mengubah Takdir. Banyak, kalian bisa searching ya. Kalau nggak salah Pak Agus juga ada Facebooknya. Oh ya, judulnya Agus Mustafa guys. Channel beliau judulnya nama nama channelnya Agus Mustafa. Kalian tonton guys. Ya, semoga manfaat ya kalian dapatkan buku ini. Jangan lupa ya dapatkan buku ini guys. Langsung kalau bisa kedua ini langsung guys, sebagai pelengkap buku yang saya rekomendasikan di video-video sebelumnya mengenai kisah para nabi dan rasul. Karena nabi pertama, rasul pertama itu Adam. Jadi saya akan merekomendasikan kepada kalian mengenai Nabi Adam. Ya kan? Untuk rekomendasi buku selanjutnya kalian tunggu videonya. Jangan lupa guys, subscribe channel saya, oke? Tinggal pencet tombol subscribe guys, gratis, gampang guys. Nggak pakai trik sulap guys, nggak pakai dukun guys, pakai jari, klik klik gitu tok guys, oke? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.